Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habibun al-Mahbub Habib Ali bin Harun al-Junaid mata'anallahu bitulai hayatin, para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berhadiri di majelis zikir Syifa'ul Qulub untuk berzikir bersama, mencari ilmu bersama. Mudah-mudahan niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menjadi kesan hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu kita pada bulan ini memasuki bulan Rajab, mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Rajab dengan amalan-amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak sedekah untuk kita semua. Mudah-mudahan semua itu wasilah menjadikan kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harap mudah-mudahan guru kita nanti bisa menjelaskan apa-apa yang terbaik kita amalkan, kita lakukan di bulan Rajab ini. Para bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk semua keluarga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita doakan mudah-mudahan jadi anak solehin solehat, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur, diluaskan ilmunya, diluaskan rezekinya, jadikan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga beliau bisa membimbing kita, mengajarkan kita ilmu-ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli din salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال
والإكرام اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haqqa bil-haqq والحد إلى فراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini masuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan 12 bulan. Dari 12 bulan bagi umat-umat terdahulu. Ini sebelum Nabi diutus nih. Nabi Muhammad belum diutus. Ya,
Dari 12 bulan diambil 4 bulan yang mulia. Begitu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan ditambah 1 bulan jadi 5 bulan. Dalam 1 tahun 12 bulan ada 5 bulan yang mulia khusus untuk umat Nabi Muhammad, yaitu tambahnya bulan Ramadan. Nah, 4 bulan yang mulia ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini bulan Rajab jauh nih. Kalau Zulqa'dah sama Zulhijjah dekat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berdekatan. Nah, ini pisah jauh. Ya. Nah, sekarang kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yang mana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita umatnya, Ar-Rajabu Sahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Yang mana di bulan ini kita diperintahkan dan dianjurkan, ya, oleh para ulama-ulama kita untuk mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab. Kalau dahulu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, kalau masuk daripada bulan mulia, mereka pun memuliakan bulan tersebut. Jadi jangan dianggap enggak. Orang-orang kafir dahulu nih, kalau masuk 4 bulan yang mulia, mereka memuliakan. Dengan cara apa? Misalkan antara qabilah dengan qabilah saling berantem, saling ribut, saling bermusuhan. Nah, itu kalau masuk bulan mulia, seperti masuk bulan Rajab, itu mereka nggak ada keributan. Yang namanya pedang masuk ke dalam sarungnya, yang namanya senjata diumpetin semua. Siapapun kalau ketemu musuh di jalan dipeluk, ketemu musuh diajak salaman, ketemu musuh diajak mampir ke dalam rumahnya, dijamu di dalam rumahnya. Kenapa? Karena mereka memuliakan bulan mulia. Nah, bulan mulia ini yang mana? Ya, ini bulan Rajab. Makanya Nabi sampai katakan, yang lebih wajib memuliakan bulan mulia itu kita, bukan mereka. Kita ini yang lebih wajib, kita ini yang lebih harus. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak mengingat dosa-dosa kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita yang 11 bulan yang lalu, yang sudah berlalu, yang kita kerjakan, yang kita laksanakan. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak istighfar dan bermunajat dengan doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca di bulan Rajab. Ya. Makanya ulama mengatakan ini bulan-bulan menanam nih. Ini tempatnya kita menanam. Apa yang harus kita tanam di bulan Rajab? Yang kita harus tanam kebaikan. Kebaikan tanam. Masuk bulan Sya'ban, jangan berhenti, siramin, pupukin. Ya, supaya kebaikan itu bertambah, bukan berkurang. Masuk bulan Ramadan, maka di akhir Ramadan kita akan menerima hasil dari apa yang kita tanam, apa yang kita pupuk, apa yang kita sirami, maka hasilnya akan kita dapati di akhir Ramadan
dengan cara apa? Dengan cara kita memuliakan dan mengagungkan bulan suci Ramadan. Nah, dengan itu di bulan Rajab ini mari perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus selalu kita ucapkan Rabbighfirli warhamni watub alayya setiap habis salat. 70 kali setiap habis salat. Habis salat subuh baca, habis zuhur baca, asar, maghrib, isya baca 70 kali. Insya Allah kita baca enggak kehausan. Enggak akan kehausan kita baca cuma 70 kali. Ya, sambil apa? Sambil mengingat dosa dan kesalahan kita, perbuatan-perbuatan enggak baik kita. Makanya ini kesempatan kalau kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin-kemarin kan kita kalau enggak sholat masa bodoh. Enggak pernah kita merasa bersalah. Enggak pernah kita merasa kita punya hutang. Kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan baca Quran. Nah, ini kesempatan untuk kita memperbaiki dan mengakui kesalahan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di syahrullah. Nah, ini di bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala aja enggak baik, apalagi sama manusia. Ya. Kita punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala enggak baik, bagaimana dengan manusia? Kalau sama Allah Subhanahu wa taala kita enggak mau ngakuin kesalahan, gimana sama orang tua? Gimana sama guru? Gimana sesama saudara? Gimana sesama tetangga? Nah, ini bulan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita kepada seluruh manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita dianjurkan menanam yang lebih banyak, yaitu kebaikan. Tanam banyak kebaikan ya. Ya. Makanya Nabi ingetin kita dalam hadisnya, man la yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang ciptain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa ada di dunia ini karena kedua orang tua kita. Pertanyaannya, masuknya bulan Rajab udah belum kita minta ridho orang tua kita? Udah belum kita minta maaf kedua orang tua kita? Udah belum kalau orang tua kita meninggal dunia kita datengin kuburnya, ziarahin kuburnya? Ini kalau orang tua aja kita nggak bisa begini, gimana sama Allah? Ya, kita ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita. Tapi lewat perantaranya kedua orang tua kita. Orang tua kita dimakamkan jauh, kita nggak ada duit untuk sampai ke sana. Apakah setiap habis sholat kita ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kalau itu aja kita lupa, gimana kita bisa mendekatkan diri dengan Allah? Ayo, ini bulan memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari mana kita ketahui itu semua? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada kita, tapi lewat perantara. Siapa perantaranya? Guru-guru kita.
Udah belum tuh kita datengin guru-guru kita, minta ridhanya, minta maafnya, minta keikhlasannya supaya ilmu bermanfaat. Kalau sama guru aja enggak, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi katakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus para nabi dan rasul. Anda hormat kepada ulama, Anda akan hormat kepada nabi dan rasul. Anda cinta ulama, Anda akan cinta kepada para nabi dan rasul. Kalau ulamanya aja ketemu guru, jangan lewat situ. Kenapa? Di situ ada rumah bekas guru aneh. Guru dibilang bekas. Lihat, ya. Kadang punya salah dengan guru, nggak pernah mengaku itu adalah salahnya. Jangan ya ikhwan. Walaupun kita benar, kalau menurut guru kita salah, datang minta maaf, minta ridhonya. Guru dan orang tua itu adalah yang utama buat kita. Kalau itu bisa kita jalankan, maka ke yang lain akan mudah. Ke saudara-saudara kita, saudari-saudari kita. Nah dengan itu ayo. Jadi jangan nunggu mau dekat Ramadan seminggu baru silaturahmi. Salah. Dari sekarang nih perbaiki hubungan kita. Di Sa'ban dipertahanin. Terus pertahanin tuh kebaikan sampai Ramadan, sampai keluar Ramadan, terus tanam terus tuh kebaikan, tambah terus bui-bui kebaikan. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk apa? Beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Ini kayaknya sekarang kita mau sholat aja berat banget. Bener gak? Oh iya, ada gangguannya setan. Kalau Ramadan kan setannya dibelenggu. Tapi kan setan TV kagak, setan HP kagak, setan lisan kagak. Nah disitulah perjuangan kita. Bagaimana cara mudahnya? Ayo perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa-dosa kita supaya bersih hati kita, bersih kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Dan dengan datangnya kita kepada orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan saudara dan saudari kita, dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW, dengan kita meminta maafnya, kita meminta ridhonya, insya Allah ini akan memberikan kemudahan untuk kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi ingatkan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita nih kasih sayang sama ahli bumi, ya kasih sayang sama ahli bumi, kita akan dapetin kasih sayang dari ahli langit. Kita cinta sama ahli bumi, kita akan dapetin cinta dari ahli langit. Siapa ahli langit? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan para malaikatnya yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang mencurahkan rahmatnya kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu muliakan bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini ada satu malam yang mulia, malam yang agung, yaitu malam Isra wal Mi'raj, di mana di situ turun perintah untuk kita menjalankan ibadah salat sehari semalam, yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Dengan itu ayo 5 waktu ini ya ikhwan, kerjakan, laksanakan. Kalau kemarin kita masih 3 waktu, masih 4 waktu, ayo kita buat sempurna menjadi 5 waktu. Bagaimanapun caranya, subuh susah bangun, pasang ya daripada alarm. Oh, satu alarm nggak cukup, di rumah anak pada punya, tumpukin 10 HP, alarmnya bareng berbunyi. Kurang juga beb, mobil ambulan taruh depan rumah. Yang penting bangun subuh.
Obeb nggak bangun juga kalau besok ngontrak depan masjid, towaknya taruh depan rumah kita, jendela kita. Biar bangun. Ya, perbaiki ya. Karena Nabi katakan ya, man tarakas salat amdan, barang siapa yang meninggalkan salat satu kali nih, satu waktu aja kita ninggalin salat dengan sengaja, ya faqad kafara jiharon, mutlak dia itu menjadi kafir. Ini kan jarang kita tahu nih. Kita paham, sekali kita ninggalin sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharan kata Nabi, mutlak kafir. Nah kita udah berapa banyak dengan sengaja ninggalin sholat, ninggalin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak pernah kita pikirkan, ya. Nah dengan itu jangan kita tinggalkan sholat ya ikhwan, karena kelak di yaumul qiyamah awwalu ma yuhassabu yaumul qiyamah, pertama kali yang akan dihisap di hari kiamat as-sholah adalah sholatnya. Kalau sholat kita rapi, sholat kita bagus, maka amal yang lain gak perlu ditimbang. Kenapa? Udah pasti bagus kata Nabi. Kalau sholatnya baik, amal yang lainnya gak perlu ditimbang, menjadi baik. Nah ini aja sholat kita gimana? Sholat sambil mikirin dagangan, hah? Sholat sambil gerendengan, lama banget imamnya. Ya elah, ini sholat zuhur aja udah kayak sholat subuh pakai kunut-kunut nazilah, lama lagi. Perhitungannya banyak. Belum khusyuk kita, karena pakaian yang kita pakai menyebabkan kita enggak khusyuk. Ya, sholat tidak diperhatikan pakaian yang dipakai, tempat daripada sholatnya. Nah ini perbaiki sholat kita ya kawan, perbaiki sholat kita. As-sholatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat itu tiang agama, mendirikan sholat mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad tarakamaddin, meninggalkan sholat merobohkan agama. Perbaiki sholat kita ya kawan, perbaiki sholat kita ya, semaksimal mungkin. Hanya satu yang kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita belum bisa sempurna, tapi di akhir hayat kita Allah matikan kita dalam keadaan sempurna, yaitu dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sekali lagi kita meninggalkan sholat dengan sengaja ya ikhwan, karena sholat 5 waktu itu wajib buat kita. Ya, makanya sholat kalau kita nggak mampu diri boleh duduk, boleh tiduran, habis itu boleh nggak mampu duduk tiduran boleh. Dalam tiduran kita kagak bisa bergerak juga nggak bisa, ya. Bagaimana kita main dengan mata sholat? Itu sholat pakai mata boleh, Allahu Akbar, digerakin matanya. Nggak bisa juga pakai isyarat. Pakai isyarat, sholat harus pakai isyarat. Itu akhir tuh. Isyarat nggak bisa, ya udah sholatin. Berarti hidup wajib sholat, mati disolatin. Nah tinggal kita pilih ya ikhwan. Ya kalau di sini maka yang ada yang nggak mau sholat, buru-buru kita sholatin. Ya besok Ustaz Sulaiman beliin keranda deh di sini. Ya siapa yang mau daftar, dia udah malas sholat, buru-buru kita sholatin. Ya jadi enak, sempurna. Ya sempurna dia. Ya. Nah. Makanya itu satu kewajiban. Nah ini peringatan Isra Mi'raj ini berada di bulan Rajab. Ini malam yang mulia bagi kita semua, dan itu hadiah dari Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperdekat hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala kita mengucapkan kalimat hattahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu kita sedang mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita ucapkan salam amin Nabi. Setelah kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salam kepada Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli langit menjawab salam kita, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Salam juga atas kalian hai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dari golongan orang-orang salihin. Dijawab. Nah makanya ini penting ya, kita sholat sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dengan itu jaga sholat kita, perhatikan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bulan Rajab perbaiki hubungan kita kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih baik lagi, sehingga ke depan dunia kita akan menjadi gampang, dunia kita akan menjadi tenang, dunia kita akan menjadi mudah karena kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah kita persulit, enggak pernah susah, enggak pernah kita entar-entarin, selalu kita awali, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan lebih awal menurunkan pertolongannya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Apa yang jadi niat, hajat, tujuan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bil barakati syahril Rajab. Allahumma barik lana fi syahril Rajab. Allahumma barik lana fi syahril Rajab. Allahumma barik lana fi syahril Rajab wa sya'bana wa ballighna ya Allah min barakati syahril Ramadan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.